Bandung siapa? Ya, silakan Rahmi. Ya, pantunnya pergi ke pasar beli tikar. Tikar terbuat dari anyaman. Saya peserta baru belajar. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Mantap sekali. Baik teman-teman sekalian, jadi selama coaching daring ini berikan senyum mata. Coba lihat senyum matanya seperti apa. Iya. Jadi mata tersenyum, walaupun di sini ditutup masker, tapi kelihatan matanya tersenyum. Ya, ya kayak Pak Adi Pratama itu, walaupun dia tutup masker, tapi kelihatan beliau tersenyum, kan pasti jadi manis, walaupun tidak kelihatan ya. Oke, berikan senyuman. Kadang dalam pembelajaran itu kita merasa boring, lalu kita tersenyum. Jadi I'm not arrogant, I just look better than you. Jadi kita harus melakukan yang terbaik ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan masuk kepada saya akan coba identifikasi gagasan-gagasan yang teman-teman sudah buat, lalu coba kita masukkan atau berikan masukan terhadap apa yang sudah teman-teman gagas. Ada yang sudah dibuat dalam bentuk Word? Ada yang sudah dibuat dalam bentuk Word? Ada? Tabelnya saja, tabelnya. Ada? Ada ya? Oke, kita akan mulai mereview ya. Kita mulai dari Ibu Siti Fatmawati dulu. Silakan, Ibu Siti. Terima kasih, Bu. Ya. Share screen ini, Bu. Ya, share screen sayang. Ya. Jadi semuanya saya harus pastikan dulu teman-teman semua sudah punya gagasan. Ini isu yang saya angkat yang kemarin, Ibu. Share screen sayang, share screen aja ya. Sudah? Belum sayang, belum. Iya, belum. Sudah, Bu. Belum cantik. Bu, mohon izin Bu, bertanya. Yes. Kalau saya kan kemarin ini baru disetujui gagasan saya yang baru ini Bu, kemarin berdasarkan dari mentornya juga maunya saya angkat ini. Jadi ya, saya buatkan belum. Nanti habis ini kita diskusikan nanti tahapannya ya Pak ya. Jadi kita pastikan bahwa setiap peserta itu memenuhi kriteria yang biasa diharapkan oleh penguji ya. Oke. Ya baik Bu. Oke. Ibu kayaknya tidak bisa share screen. Kenapa cantik? Bisa sayang. Tidak diberi akses. Iya. Iya. Siapa? Tidak diberi akses ya Bu? Iya. Saya tanya dulu sama Rizky. Mana Pak Rizky ada di dalam ini ya? Enggak ada ya? Sudah keluar Bu. Keluar, saya telepon dulu. Di situ tulisannya apa Bu? Most disable participants share screen. Apa itu bahasa Inggris? Begitu. Bentar ya Bu, kita telepon dulu Pak Rizky. Kasih kertas sedikit. Ki, tolong kasih akses dulu share screen pesertanya. Ya, kasih Assalamualaikum. Mana? Iya. Di situ dia di tempatnya Murni. Already? Sudah bisa Bu di situ? Coba. Coba yang lain, coba. Bisa? Sudah? Tidak. Coba Ibu yang lain, Ibu Dia coba. Ibu Dia Fitriani coba.
Sudah Ibu? Ya, sudah sayang, sudah. Oke, silakan Ibu dipresentasikan dulu, Ibu Siti, silakan. Ibu, yang kemarin kan saya mau angkat tentang remaja, pelayanan konseling remaja, cuma saya konsul ke mentor, dibilang ambil yang KB saja. Oke. Jadi saya sudah coba ganti. Ini isu yang saya angkat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di Desa Lebiti, wilayah kerja Puskesmas Lebiti. Gagasannya melakukan kegiatan sosialisasi tentang metode kontrasepsi jangka panjang melalui media leaflet di Desa Lebiti, wilayah Puskesmas Lebiti. Nah, tunggu, Ibu sabar ya, untuk kita sebelum turun gagasannya. Jadi sosialisasi ini kan lebih sifatnya ke edukasi ya Bu ya. Iya, iya Bu. Lebih ke edukasi. Jadi supaya dia bagus, Ibu misalnya judulnya bisa edukasi kontrasepsi jangka panjang berbasis multimedia saja Bu, jangan leaflet saja ya. Jadi edukasinya itu bisa melalui leaflet nanti, terus habis itu lalu juga bisa Ibu buat semacam video tutorial terkait dengan metode ini. Nah, jadi dia bisa multimedia, bukan hanya satu media saja. Karena kalau misalnya cuma leaflet saja, masa 1 bulan cuma mau bikin leaflet, ya kan Bu ya? Nah, Ibu, jadi ya. Di wilayah kerja saya di pulau kan kepulauan tiada jaringan, baru yang punya HP itu masih kurang. Iya, tidak apa-apa, kan bisa videonya Ibu tayangkan, bisa nonton bareng. Oh iya. Misalnya di balai desa, ya Bu ya. Iya, iya. Nah, jadi sifatnya lebih edukasi. Nah, karena kan kita harus buat sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Kalau cuma kita dalam 1 bulan cuma mau orang bikin leaflet saja, ya kan agak ini ya Bu ya, terbatas. Nah, jadi kalau saran saya, kita nanti sebut edukasi kontrasepsi jangka panjang berbasis multimedia di Desa Lebiti, wilayah Puskesmas Lebiti, kayak gitu ya Bu ya. Oh iya. Nah, edukasinya dalam bentuk sosialisasi. Nah, atau boleh juga begini, edukasi kontribusi kontrasepsi jangka panjang melalui sosialisasi berbasis multimedia. Nah, itu ya. Nah, edukasi kontrasepsi jangka panjang melalui sosialisasi berbasis multimedia, Bu ya. Iya. Supaya kedengarannya menarik, ya Bu ya. Iya. Ya, coba Ibu bandingkan tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya Ibu gini, kan sekarang banyak video maker ya Bu, kita bisa bikin video-video, kita sambungkan. Jadi kita cari referensi, lalu kita sambungkan video itu dari satu video ke video itu. Habis itu kita undang di balai desa, kita nonton bareng, kita lihatkan di laptop, ya Bu ya. Nah, itu bisa kita lakukan, nanti bisa nonton bareng seperti itu. Jadi ada hal-hal yang baru. Nah, apalagi di daerah-daerah kepulauan yang mungkin jarang menonton bareng. Ini Ibu ajak aja pada saat posyandu. Ya Bu ya? Iya Bu. Ya, baik. Oke. Nah, oke, kita lihat kegiatannya Bu. Kegiatannya silakan. Melakukan konsultasi dengan atasan, melakukan pertemuan dengan atasan pimpinan. Menginformasikan rencana kegiatan aktualisasi untuk pencapaian tujuan. Menerima arahan dan petunjuk dari atasan mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Oke, baik. Yang kedua, peran di atasnya Bu, di atasnya Bu, maaf, di atas kedudukan peran. Oke. Jadi informasi tersampaikan. Arahan. Oke. Kedua, menciptakan sinergitas antara bidan dengan petugas penyuluh KB di Kecamatan Togean. Ya.
Tahapannya melakukan pertemuan dengan petugas penyuluh KB dan pihak terkait, menginformasikan rencana kegiatan aktualisasi untuk pencapaian tujuan. Ya, di sini berarti nomor 3 itu Bu, menyusun materi, bahan, sosialisasi dan multimedia. Menyusun bahan materi sosialisasi kontrasepsi jangka panjang berbasis multimedia. Oke. Nah, jadi kalau oke. Nah, jadi pas di sosialisasi itu juga boleh pemutaran videonya nanti Bu, ya kan? Kalau mau buka video di situ tampilkan, ya kan? Sosialisasi. Nah, di sini mencari baru lalu setelah materi baru anu lagi Bu, pembuatan video edukasi. Ibu tambahkan pembuatan video edukasi. Pembuatan video itu bisa jadi satu kegiatan Bu, pembuatan video edukasinya itu. Ibu buatkan jadi kegiatan, Bu ya. Jadi supaya banyak kegiatannya, Ibu pembuatan video dibikin sendiri, kemudian, tapi ini baru bahan ya. Oh ini baru bahan. Iya Ibu, baru bahan. Ini bahan, lalu buat pembuatan video langsung bikin lagi satu kegiatan. Kegiatan lagi Bu ya? Ya, tab jadi kegiatan. Nah, supaya banyak kegiatannya Bu, lebih bagus, lebih banyak kegiatan lebih bagus. Nah, jadi situ pembuatan video. Oh iya Bu. Iya kan, pembuatan video edukasi. Tab nanti pembuatan video edukasi 1, mengumpulkan referensi video, ya kan Bu. Kemudian 2, programming video, mendesain video, kemudian programming video, berarti baru uji coba video, kan kayak gitu tahapannya. Iya. Lalu kita lakukan, setelah itu kita lakukan sosialisasi dan nonton bareng di Posyandu, gitu Bu. Nah, jadi kegiatannya itu menarik dan banyak. Dan dalam 1 bulan, kegiatan Ibu variatif, begitu. Dan nonton bareng video edukasi. Walaupun durasinya itu jangan lebih dari 7 menit ya Bu Siti. Durasinya itu cuma 7 menit saja. Nah, supaya orang tidak bosan. Oke. Ya, saya rasa oke Ibu ya. Sisa nanti internalisasi nilainya ya. Nah, nanti nilai-nilainya itu kita akan jelaskan, misalnya menghadap kepala desa, kan misalnya kita kasih masuk di sini ya, menghadap kepala desa dengan sopan dan penuh rasa hormat, berarti itu nilai etika publik ya. Menjelaskan dengan sesuai dengan perencanaan yang ada kepada kepala desa dengan tujuan kegiatan yang jelas. Ya misalnya kayak gitu, berarti itu adalah akuntabilitas, ada kejelasan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang nanti di dalam kotak ini tetap kita narasikan. Pak Adi, kita kayaknya belum ada grup ya Pak Adi? Saya belum. Sudah ada Ibu. Sudah ada ya? Saya undang Ibu kemarin Bu. Iya Kak. Grup coaching. Grup coaching. Coaching kelompok 1 angkatan 24. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti saya kirimkan beberapa referensi ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi itu dinarasi. Lalu narasinya itu apalagi namanya selalu kita kaitkan dengan indikator nilai. Ya. Oke, tapi overall yang penting kita sudah ketemu dulu gagasannya.
kalau sudah ketemu gagasannya, tahap kegiatan-kegiatannya, nah itu aman ya. Kita sisa nanti internalisasi nilainya, kita sisa mencocokkan dengan kegiatan itu, ya, Bu Siti ya. Iya, Oke, makasih Bu. Bu Siti, bagus. Iya. Silakan Bu. Lalu Ibu Dia, silakan Ibu Dia Fitriani. Ya, Ibu. Sudah kelihatan Ibu? Sudah sayang, sudah. Maaf Ibu, pakai apa? PDF karena di Chromebook tidak apa-apa, lebih bagus. Silakan. Ya, jadi ini kemarin Bu, ini belum saya ganti. Minimnya pemahaman siswa kelas 9 terhadap isi teks bahasa Inggris di SMP Negeri 27 Barat. Ya, untuk gagasan isunya ini saya simpan di bawah kemarin. Meningkatkan pemahaman siswa kelas 9 terhadap isi teks bahasa Inggris di SMP Negeri 27 Barat melalui teknik herringbone dan media gambar. Tapi ini Bu, kayaknya tekniknya saya mau ganti karena kemarin lihat apa? Materi, lihat silabus di kelas 9 itu, kalau teknik herringbone mungkin cocoknya kan yang 5W1H itu tentang recount text, karena di situ semua ada aspeknya. Kalau di yang semester 1 kelas 9 ini hanya ada prosedur teks. Jadi kalau prosedur teks mungkin terbatas 5W1H-nya. Mungkin yang sering ditanyakan cuma what, how. Ya, so apa ininya sayang? Apa yang rencananya, metodenya? Tekniknya mungkin saya kasih hilangkan, tinggal pakai media gambar. Jadi nanti media gambarnya itu saya buat bervariasi. Mungkin juga bisa nanti pakai make match. Jadi itu nanti ada kartu. Di kartu itu mungkin saya simpan gambar. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Jadi nanti beberapa siswa itu dibagi kelompok. Kemudian nanti kartunya itu dibagikan. Jadi nanti di situ siswa mencari soal dan jawaban dari kartu-kartu tersebut. Ya, tunggu sayang. Gagasannya jadi peningkatan pemahaman kelas 9. Jadi nanti saya lebih persempit teksnya, itu saya ganti prosedur teks atau teks prosedur. Kita akan fokus ke judulnya dulu ya. Peningkatan tunggu. Jadi dia, maaf Bu, tadi kurangnya pemahaman siswa terhadap teks prosedur ya. Teks prosedur apa ini Bu? Harus lebih detail ya. Saya rasa harus lebih spesifik. Apa dong? Teks prosedur meaning apa maksudnya? Apa pengertian teks prosedur di sini? Kan itu teks prosedur itu yang cara membuat makanan, minuman seperti itu Ibu. Kalau yang dalam materi itu. Iya, bakunya apa Ibu? Apa di bakunya? Di dalam kurikulumnya itu apa namanya? Bahasa bakunya. Ini kan kalau dalam judul itu harus kan bahasa baku. Iya. Ya. Nah, kita buat bahasa baku. Kalau kita katakan meningkatkan, berarti itu kan adalah kata kerja. Nah, kalau kita peningkatan, berarti kan itu kalau bahasa judul itu kan kita buat jadi bahasa kata benda ya. Nah, jadi dari meningkatkan jadi peningkatan. Nah, misalnya peningkatan pemahaman siswa terhadap apa, nah, melalui apa, berbasis apa, seperti itu kira-kira. Nah, jadi membaca saja dulu, fokusnya ke cara membaca yang itu dalam bahasa Inggris apa Bu? Yang bahasa umum saja supaya pada penguji itu paham. Karena penguji ini kan bukan guru bahasa Inggris ya Bu ya, jadi yang tidak mengerti. Mungkin kurang penyusunan teks prosedur bisa ya Bu? Belum terlalu umum sayang. Maksud saya begini, belum terlalu familiar untuk orang lain. Saya pikirnya tadi apalagi namanya yang umum tahu misalnya
apalagi istilahnya ya, pronunciation atau apa misalnya ya Bu, cara membaca cepat bahasa Inggris dengan benar, begitu cara membaca bahasa Inggris yang baik dan benar, begitu maksud saya. Nah, ini kita ambil bagian writingnya, ini menulisnya. Oh, menulis ya. Oh ya, oke. Membuat teksnya. Jadi mungkin dalam menyusun apa ya? Tata cara misalnya begini. Belum optimalnya peserta memahami tata cara menulis dalam bahasa Inggris. Seperti itu kira-kira bahasa yang lebih baku, Ibu, maksud saya. Jadi ketika orang awam itu apalagi namanya itu langsung tahu bahwa oh ternyata maksudnya dia ini cara menulis dalam bahasa Inggris yang agak sulit ya. Jadi belum efektif. Boleh kita juga ambil efektivitas ini. Atau menguasai writing kan dalam bahasa Inggris, atau kita buatkan peningkatan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris. Wadah, Pak. Bagaimana menurut Ibu? Oh ya, ya Ibu. Oke, toh. Ya. Nah, jadi kita peningkatan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris melalui metode what method? Media aja Ibu. Melalui metode media gambar ya. Ya Bu ya? Ya. Begitu ya? Oke. Nah, peningkatan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris melalui metode media gambar, atau berbasis metode media melalui media gambar saja Bu, atau berbasis media gambar. Di kelas berapa? Di kelas 9. Di kelas 9 SMP Negeri 2 Tojo Barat. Negeri 2 Tojo Barat. Nah, seperti itu kira-kira Ibu. Jadi begini, begini, kan penguji ini bukan guru bahasa Inggris. Iya, Ibu. Dia tidak akan paham dengan apa yang akan kita buat kalau kita membuat itu adalah bahasa kita sebagai guru. Ya, Bun? Nah, jadi kita akan buat bahasa itu baku yang orang langsung paham. Ya, jadi begitu penguji baca, oh iya saya juga ini patah-patah kalau menulis bahasa Inggris suka salah-salah tulis. Nah, orang langsung mengerti sayang. Oh iya. Ya? Berarti prosedur teksnya tidak usah ditulis Ibu. Nanti itu adalah keterampilan, itu adalah nanti caranya, atau Ibu dengan cara itu Ibu akan buat ya. Iya. Itu bagian dari metode. Oh iya Ibu. Metodenya, tipsnya ya. Iya. Cara efektif bisa saja juga dengan Ibu bisa, kalau Ibu tidak mau kasih peningkatan keterampilan, Ibu bisa ganti juga dengan efektivitas Ibunya, efektivitas menulis dalam bahasa Inggris ya, berbasis atau efektivitas atau strategi juga bisa. Strategi menulis dalam bahasa Inggris melalui media gambar berbasis apa tuh? Melalui media gambar berbasis apa, teks tadi? Boleh juga. Iya, Bu ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu sisa pilih, Ibu mau pakai efektivitas, Ibu mau peningkatan keterampilan, Ibu mau strategi, itu depend on you, Bu ya, tetapi kita harus lihat dari masalahnya. Ya Bu ya, kan ada beberapa permasalahan. Nah, kita lihat apakah efektivitasnya yang bermasalah, apakah strategi kita yang bermasalah, apakah mereka tidak memiliki keterampilan. Ya kan Bu? Iya, Ibu. Nah, lalu Ibu menentukan yang mana akan kita pilih. Ya Bu, Ibu discuss dulu sama mentor. Kalau dia Ibu menemukan masalahnya, Ibu ceritakan kepada mentor apakah efektivitasnya yang bermasalah, apakah strategi kita yang bermasalah, ataukah kita perlu meningkatkan keterampilan siswa kita. Ya, Ibu diskusikan dulu, intinya adalah seperti itu. Nah, jadi nanti langsung disebutkan saja bahwa itu adalah
peningkatan menulis dalam bahasa Inggris. Iya. Kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Ya, Bu ya. Nah, Iya, supaya iya. dia lebih umum sayang. Ya, supaya nanti Ibu akan tidak dikejar oleh penguji. Karena dia akan kejar pasti kalau dia tidak paham apa maksudnya kita. Ya. Iya, iya. Ya, oke sayang. Ya, saya kira begitu dulu Bu. Saya lihat Iya. tahapannya, Ibu sudah ada buat tahapannya. Tapi harus sepakat dulu, Bu. Sepakat dulu ininya. Judulnya baru buat tahapan. Iya. Ya, Kemarin masih tahapannya tahapan. tadi. Iya, seperti Ibu Siti ya, Ibu Siti. Iya. Jadi minimal 3 tahapan ya, Bu. Iya. Jadi minimal 3 tahapannya, kemudian maksud saya 3 tahapan setiap kegiatan, minimal 3 tahapan kegiatan. Iya. Ya Bu ya. Oke, Iya. Ibu saya kasih waktu untuk diskus dulu sama kepala sekolah ya sebagai Iya. mentor. Oke, terima kasih Ibu. Saya kira cukup Bu ya. Iya. Oke. Lalu Ibu Kalsum. Silakan. Baik, Bu. Ya. Ini yang kemarin, Bu. Belum saya sempat ganti, Bu, seperti yang Ibu katakan kemarin. Dalam gagasan kreatifnya itu meningkatkan kemampuan siswa membaca, karena saya masih bingung, Bu, karena Ibu waktu bilang pakai pojok literasi atau bagaimana, sedangkan saya mau pakai teknik atau model pembelajaran itu dari media gambar dengan kartu itu, Bu. Sesuaikan saja dengan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, Iya. itu hanya masukan saya saja. Iya, hanya iya. masukan saya. Ya, jadi Ibu sesuaikan saja dengan kebutuhan Ibu ya. Iya, iya. Oke, kasih, Bu. Ya. Ya, serah. Ya, di sini kegiatan pertama saya, Bu, melakukan konsultasi awal dengan mentor. Terus ada 4 tahapan dari mencatat. Kita mulai lagi dulu dari atas tadi. Oh, dari kita harus sepakat dulu ke atas. Sepakat dulu ke atas ya. Iya. Oke, belum optimalnya kemampuan membaca di kelas 2. Nah, gagasannya adalah peningkatan kemampuan siswa membaca dengan menggunakan media gambar dan apa tadi, Bu? Teknik model pembelajaran, Bu. Iya, model pembelajaran seperti apa? Ibu harus selesai dulu di gagasan. Nah, kalau gagasannya yang tidak cocok, kita akan sulit untuk turun ke tahapan kegiatan. Teknik pembelajaran apa, Bu? Ya, misalnya saya buat gambar, Bu, gambar di papan tulis, saya buat gambar, terus saya buat suku katanya. Anak-anak saya suruh buat, sementara itu saya buat games. Ya, kelompok per kelompok, buat di kelompok sana saya buat yang, ya Bu. Oh, itu disebut dengan metode suku kata. Metode suku kata. Ya, jadi peningkatan. Iya. Peningkatan kemampuan siswa membaca. Begini saja, peningkatan kemampuan. Peningkatan keterampilan membaca kali ya, Bu. Ya, sama dengan Bu tadi. Ya, peningkatan keterampilan membaca melalui metode suku kata
berbasis apa tadi Ibu, media gambar. Iya. Oke. Ya Bu ya. Jadi peningkatan keterampilan membaca melalui metode suku kata berbasis media gambar. Itu Bu gagasannya ya. Suku kata. Nah, itu jadi judul nantinya gagasannya. Ibu Ya. boleh diulang Ibu. Peningkatan keterampilan membaca Iya. melalui metode suku kata Iya. berbasis media gambar. Berbasis media gambar. Iya, Ya, makasih kan Bu. kedengarannya eye catching ya Bu. Iya. Kedengarannya kelihatannya bukan kedengarannya. Kelihatannya menarik ya. Kedengarannya ringnya jadi agak sedikit beda. Peningkatan keterampilan membaca melalui metode suku kata berbasis media gambar. Nah, sehingga apa yang Ibu inginkan itu semuanya bisa termuat dalam gagasan Ibu. Ya, yang Ibu jelaskan tadi itu namanya metode suku kata. Ya. Oke. Iya, Bu. Tekniknya. Ya. Right, oke, konsultasi awal. Oke. Oke, Ibu, saya rasa untuk ininya teman-teman lebih tahu ya. Lebih tahu. Tadi ingat bahwa indikator nilainya disesuaikan dengan setiap tahapan-tahapan kegiatannya. Oke. Oke, Iya. jadi kegiatan keterkaitan dengan agenda 3, kemudian tahapan kegiatan keterkaitan dengan agenda 2. Oke, Iya. Ibu, saya rasa itu langsung cukup ya. Oke. Soalnya masih banyak. Ibu. Ya, siap. Ya. Stop share. Stop share dulu, sayang. Sudah. Iya. Sip. Oke, lalu Ibu Rizka Oktaviani, silakan. Peningkatan keterampilan membaca. Lihat Ibu. Melalui keterampilan membaca metode. Ini Bu, misalnya sayang kali itu status gizi kurang pada balita di wilayah kerja puskesmas, kemudian sayangnya peningkatan status gizi balita melalui edukasi penyuluhan serta pemberian multivitamin. Peningkatan keterampilan membaca melalui metode suku kata berbasis media gambar. Peningkatan status gizi balita melalui edukasi dan Ibu bisa menggabungkan antara penyuluhan pemberian multivitamin itu dalam bentuk aksi, ya Bu ya. Ini aksi apa namanya? Untuk meningkatkan status gizi balita, biasanya kita melakukan aksi apa begitu. Nah, sehingga aksinya jadi satu judul saja, jadi tidak perlu dijelaskan semua bahwa nanti akan ada edukasi seperti ini, akan ada seperti ini. Jadi jadi buat kayak satu gagasan saja begitu aksinya. Peningkatan status gizi balita, penyuluhan serta pemberian multivitamin. Nah, jadi misalnya pada saat kita mau melakukan pemberian multivitamin, kemudian penyuluhan, itu apa nama kegiatannya? Simulasi. Kalau pemberian multivitamin itu kita mensimulasikan kah atau apa ya istilahnya ya? Apa Bu? Coba Ibu jelaskan sedikit status gizinya ini. Rizka. Bagaimana Ibu? Ya, ini kan gagasannya ini terlalu panjang ya. Maksud saya Ibu sederhanakan bagaimana kemudian ini menjadi satu aksi saja. Jadi di sini edukasi, penyuluhan, pemberian vitamin. Kalau digabung itu menjadi kegiatan apa namanya? Kegiatan apa namanya yang kita lakukan ini? Apa namanya? Perbaikan status gizi. Iya, perbaikan status gizi. Maksudnya gini, kalau kita turun menyuluh ya,
Habis itu kan pada saat kita penyuluhan juga kita langsung memberikan multivitamin juga. Nah, itu kegiatannya misalnya ada kita sebutnya dengan kegiatan ini dilakukan biasa penyuluhan itu di posyandu atau apa, Bu? Bagaimana? Biasanya di posyandu, Bu. Iya, oke. Kira-kira kalau disederhanakan itu kegiatan apa namanya? Selain kalau misalnya mau digabung antara edukasi dengan penyuluhan dengan pemberian multivitamin. Ada kira-kira? Kayak begini kan, kayak ada kan inovasi seperti ini, bantu anak meraih harapan melalui perbaikan status gizi, ya misalnya melalui pemberian vitamin, misalnya kayak gitu. Ada nama, kita buat satu nama gerakan misalnya gerakan anak sehat, misalnya kalau gerakan balita sehat, apa seperti itu, atau strategi peningkatan status gizi balita melalui edukasi dan pemberian multivitamin, kayak seperti itu, Ibu. Jadi ada sedikit ini satu segi, ataukah ini terkait dengan stunting ya? Apakah ini adalah upaya-upaya untuk menurunkan stunting misalnya? Nah, jadi menurunkan stunting juga, Ibu. Kenapa sayang? Iya, salah satu juga apa namanya? Atau kita penanggulangan stunting melalui peningkatan status gizi balita melalui edukasi dan pemberian multivitamin. Edukasi kita anggap saja juga edukasi itu penyuluhan masuk dengan edukasi, Ibu. Jadi tidak usah berulang. Ya, Ibu Rizka. Jadi misalnya begini. Boleh juga begini, peningkatan status gizi balita melalui jadi Ibu bisa buatkan dia akronim. Begini maksud saya, Bu Rizka. Ibu buatkan akronim misalnya, biasa bimbingan saya kayak ada dia buat kebun gizi, ada akronim dibuatkan akronim misalnya. Bayi sehat kah. Jadi ada akronim dari kegiatan peningkatan status gizi ini seperti itu. Jadi paham enggak, Bu, maksud saya? Ya, Bu ya. Nanti ada kayak akronimnya terkait dengan ini. Ibu pikirkan dulu apa kira-kira akronimnya. Karena begitu mendengarkan akronimnya ini langsung mindset kita kepada perbaikan status gizi itu. Dan ya, Bu ya, Ibu Resto ya, supaya nanti ada nilai tambah dari judul yang kita tawarkan. Oke, Bu. Ya, coba Bu saya lihat tahapan-tahapannya. Tahapan kegiatan. Ya. Nah, itu persiapan pelaksanaan kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, mencatat hasil konsultasi, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, bidan desa, dan kadek posyandu. Terus membuat media edukasi mengenai gizi seimbang status gizi dan pemberian makanan pada bayi dan anak. Itu tahapannya mencari referensi, merancang desain media, dan mencetak media. Media yang saya pakai nanti di sini, Bu, leaflet sama poster. Terus kemudian melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ini dia punya pelaksanaannya itu, tahapannya itu memasang poster, membagikan leaflet, serta menjelaskan bagaimana itu gizi seimbang, status gizi balita, dan pemberian makanan pada bayi dan anak. Terus selanjutnya itu melaksanakan pemberian taburia atau multivitamin kepada balita.
Itu yang pertama tahapannya pemberian taburia atau multivitamin, kemudian menjelaskan dosis pemakaian kepada ibu balita. Lalu melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan. Yang pertama itu saya memantau kenaikan berat badan balita, kemudian menentukan status gizi balita dari hasil pemantauan. Lakukan Bu, kalau gini saja nanti kayaknya lebih kerennya begini, penyuluhan dan edukasi peningkatan status gizi balita dan pemberian multivitamin. Kira-kira begitu bisa Bu Rizka? Nanti Ibu discuss dengan mentor, penyuluhan dan edukasi peningkatan status gizi balita dan pemberian multivitamin. Ya, pemberian multivitamin bagi siapa, Bu? Bagi siapa? Bagi balita. Hah? Bagi balita dengan status gizi kurang. Bagi siapa sayang? Balita. Balita dengan status gizi kurang dan no. Maksud saya kan begini, Bu. Kita kan nanti mau implementasikan ini di mana? Nah, jadi kita kan mau implementasikan misalnya di desa mana, ya kan, di desa mana. Jadi kita pemberian multivitamin di desa apa, atau di posyandu mana, itu harus spesifik, ya Bu ya, Bu Rike. Jadi supaya terukur ya Bu. Nah, penyuluhan dan edukasi peningkatan status gizi balita dan pemberian multivitamin di posyandu misalnya Bu ya, atau di wilayah puskesmas mana sayang? Puskesmas mana? Popolii itu. Popolii. Popolii. Oh, Popolii. Namanya aneh-aneh sih soalnya Bu ya. Oke. Di puskesmas Popolii ya. Beriska seperti itu kira-kira Bu ya, supaya sedikit agak menarik gitu ya ininya. Lalu itu Ibu carikan akronim ya Bu ya, supaya orang tertarik. Nah, jadi gini, penyuluhan, sekali lagi Bu Rizka, penyuluhan dan edukasi peningkatan status gizi balita dan pemberian multivitamin di wilayah puskesmas Popolii ya. Nah, oke. Saya rasa oke, Ibu. Terima kasih Bu Rizka, karena saya lihat judulnya tidak bisa penyuluhan dihapus, jadi tetap ditulis seperti itu Bu ya. Penyuluhan dan edukasi peningkatan status balita serta pemberian multivitamin di wilayah puskesmas Popolii. Oke. Oke, Popolii. Ya. Baik, terima kasih Bu Rizka. Silakan stop share Bu. Saya rasa ya. Lalu Ibu Rahmi, silakan Bu Rahmi. Ya, makasih Bu. Iya. Ya, ini gagasan pemecahan isunya tentang pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana penunjang pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Togean melalui penerapan metode game treasure hunt. Kemudian rencana kegiatannya itu ada 5 Ibu. Yang pertama konsultasi dengan mentor pastinya, kemudian yang kedua mengadakan program sumbang buku dan mengatur perpustakaan. Kemudian pembelajaran IPS dengan metode permainan treasure hunt. Selanjutnya coloring competition bertemakan ASEAN. Lalu maaf Bu, maaf saya potong dulu di atas dulu tadi di masalahnya tadi saya masalahnya. Ini Ibu. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam kegiatan pembelajaran IPS. Kalau dari segi judul, apa tidak kepanjangan ini, Bu? Kepanjangannya sih kan yang penting tidak lewat dari 8 karakter. Hanya saja pemanfaatan, ya bagus saja sih. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana penunjang pembelajaran IPS melalui penerapan metode game treasure hunt.
No. Artinya begini Ibu, pemanfaatannya oke. Yang saya ini maksud saya kan begini, kita kan kalau mengangkat isu kita lihat adalah apa kesenjangannya, apakah ketika kita kurang memanfaatkan perpustakaan dalam pembelajaran IPS maka itu sangat bermasalah untuk siswa kita, kan itu Ibu, kan kita kan berangkat dari masalah itu karena nanti kan kita akan evaluasi. Nah, saya khawatirnya nanti ketika kita mau mengevaluasi, apakah ketika sekarang ini mereka tidak pakai perpustakaan nilainya minim, kemudian setelah dia pakai perpustakaan dia nilainya jadi meningkat. Ya, kan begini. Nanti ini kan penguji akan melihat peningkatannya, sisi pemanfaatannya. Apakah sekarang ini berapa persen yang dimanfaatkan dan setelah diimplementasi berapa persen dimanfaatkan? Ini kan Ibu sisa mengintervensi ini. Kalau misalnya Ibu kita belajar di perpustakaan, sudah pakai perpustakaan. Ini kan adalah intervensi kita. Tetapi yang saya maksud di sini, apa kesenjangan dari murid kita? Kesenjangan dari murid kita. Misalnya murid kita ini nilai IPS-nya kurang dari sisi mana? Kan begitu Ibu ya. Kemudian pada saat kita melakukan pembelajaran ini, apakah media pembelajaran kita kurang? Apakah metode kita yang kurang? Kan seperti itu Ibu. Iya. Nah, berangkat dari kesenjangan cara belajar mengajar kita dalam kesehariannya gitu. Jadi kita tidak fokus kepada mungkin sarana, ini kan masuk dalam sarana prasarana. Jadi kalau misalnya identifikasi isunya adalah mungkin tapi kan perpustakaannya ada ya, perpustakaannya ada, hanya kurang dimanfaatkan. Iya, Selama di sana Ibu belum perpustakaan itu kan terbengkalai, kemudian tidak pernah digunakan. Itu juga sekolah yang baru lepas dari kemarin kan SATAP. Nah, kemudian baru jadi berdiri sendiri istilahnya Ibu. Jadi belum sama sekali pernah menggunakan perpus. Terakhir dipakai itu menurut mentor di tahun 2020 dan tidak lama penggunaannya. Setelah itu ini tidak lagi dipakai dan kondisinya sudah ini dan tidak teratur. Kurangnya pemanfaatan. Iya, jadi nanti itu diceritakan di latar belakang ya Bu ya. Iya. Di latar belakang. Jadi mau pemanfaatan secara Oke, karena kan bukan sebenarnya hanya pembelajaran IPS yang harus menggunakan perpustakaan. Nah, jadi begini. Kita kan mengharapkan bahwa nanti aktualisasi ini menjadi habits, berkelanjutan. Ya Bu ya, berkelanjutan. Oleh karenanya isu-isu yang kita ambil adalah isu-isu yang terus berkelanjutan. Nanti diimplementasi dari aktualisasi yang kita buat, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi kita. Kan seperti itu Ibu ya. Nah, jadi boleh kita ambil pemanfaatan itu sebagai metodenya saja. Nah, tetapi kita akan fokus kepada apa kesenjangan pada saat kita pada saat proses belajar mengajar itu, maksud saya Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang itu yang mau diambil juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Hanya saja Ibu harus menyiapkan ya beberapa pertanyaan itu kan sama dengan saya penguji kan, dengan apakah kalau misalnya kita tidak manfaatkan perpustakaan itu pembelajaran IPS maka tidak efektif. Dari mana datanya? Kan kita kan berangkat dari fakta dan data. Ya Bu ya. Ya, oke. Tapi saya rasa boleh Ibu angkat itu ya. Sudah disepakati dengan mentor? Sudah, kebetulan tadi malam kita ada Zoom dengan mentor juga Ibu bersama teman-teman yang lain dan sudah dikemukakan isu-isu ini dan disetujui. Mas artinya mentor mendukung penuh apapun yang akan kita angkat sebagai rancangan aktualisasinya kita. Oke, siap.
Kalau begitu, kalau mentor sudah setuju, oke Ibu, saya rasa oke ya, sebagai sarana penunjang budaya. Jadi ini terbalik Bu ya, pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana penunjang pembelajaran melalui penerapan metode Gentra ini, Treasure Hunt, di kelas berapa, SMP berapa? Di kelas Baik, berapa, Ibu. di SMP berapa ya? Ya, kayak Iya. gitu aja. Kalau sudah disetujui mentor tidak masalah ya. Oke. Kemudian Lalu, Ibu, kegiatannya. ini kegiatan. Di kegiatan ini kan ada 5. Tahapan pertama itu konsultasi dengan mentor, kedua mengadakan program sumbang buku dan mengatur perpustakaan. Ini kemarin di agenda 2 sarannya Ibu Tin, dia kan saya pisahkan ini tentang mengatur perpustakaan dengan program sumbang buku. Jadi dia bilang bisa digabungkan, bisa satu kegiatan begitu Ibu. Kemudian yang ketiga pembelajaran IPS dengan metode permainan Treasure Hunt. Lalu yang keempat itu ada kegiatan coloring competition dengan tema ASEAN. Iya. Oke, boleh. Oke. Coloring competition. Jadi masih berkaitan dengan materi yang saya bawa Ibu, dengan kegiatan yang selanjutnya masih ada kaitannya. Iya. Ini sebenarnya kalau dari tahapannya tidak hanya pemanfaatan perpustakaan saja ya kan. Di situ ada coloring. Jadi dia any kind method ya sebenarnya. Ini bagus sebenarnya. Harus diarah. Maksud saya kan begini. Kalau judul itu di atas itu kan itu adalah menjadi tujuannya ya Bu ya, hajat tujuannya. Iya, jadi kan kalau kita baca itu kan kita fokusnya berarti ini hanya perpustakaan saja. Ya kan ya, tapi ketika saya baca Ibu punya kegiatan, ternyata menarik sekali Ibu punya. Ada coloring competition di dalamnya. Jadi efektivitas begini Bu, kalau saya efektivitas pembelajaran IPS, melalui metode Treasure Hunt tadi. Terus berbasis pemanfaatan perpustakaan sekolah. Iya. Ya Bu ya. Iya. Kalau saya ya Bu ya, kalau bahasa judul itu sebaiknya efektivitas pembelajaran IPS melalui metode. Ya, mohon tenang Bapak Ibu. Treasure Hunt berbasis pemanfaatan perpustakaan sekolah.
Mana Ibu? Terlempar keluar. Oh, Jaringannya setahu. oh iya. Ye, dapat judul baru. Aduh, maaf, tadi tiba-tiba laptop saya lowbat. Oh iya Ibu. Ya, jadi Ibu ya, Bu Rahmi, kalau saran saya Bu ya, kalau itu nanti akan dipakai berkelanjutan, lebih bagus efektivitas pembelajaran IPS melalui metode treasure hunt berbasis pemanfaatan perpustakaan. Ya Bu ya. Iya Ibu. Ini saran saya Bu ya, Ibu sama mentor, karena supaya dia berkelanjutan, karena kan bukan hanya pemanfaatan perpustakaan saja. Nah, khawatirnya nanti kita masih mau lagi pembelajarannya itu bagaimana nanti kelanjutannya, masa pakai perpustakaan terus selama pembelajaran IPS ya Bu ya. Nah, kalau efektivitas ya efektivitasnya pembelajaran IPS ya Bu ya. Ya, saya rasa oke Bu ya, Bu Rahmi, tahapannya bagus. Bu. Terima kasih Bu. Di tujuannya. Kenapa Ibu saya fokus kepada tujuan judul, karena itu adalah tujuannya ya. Oke, kasih Bu Rahmi. Silakan stop share. Oke, lalu Ibu Haslinda silakan. Terima kasih Ibu. Izin share screen. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, isu yang saya angkat sama seperti kemarin Ibu, minimnya penggunaan kosakata bahasa Inggris siswa. Jadi gagasan kreatifnya itu peningkatan penguasaan kosakata siswa kelas 8 menggunakan media word search. Ya, ini tadi sama ya. Jadi kebalik ya Bu ya. Penguasaan kosakata melalui penggunaan media word search di mana begitu. Oh ya. Penggunaan media word search. Ini Bu, peningkatan penguasaan kosakata melalui penggunaan media word search di SMP Negeri 1 Batu Daka. Di kelas mana dulu? Di kelas mana? Oh ya. Oke. Kelas 8. Ya, SMP Negeri 1 Batu Daka. Adapun kegiatannya ada 4 kegiatan. Yang pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya ada 3, konsultasi dengan mentor, melakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, ada 4. Yang ketiga menyiapkan perangkat pembelajaran, silabus dan RPP. Yang keempat membuat soal pretest dan post-test serta instrumen penilaian. Oke. Tahapan kedua, kegiatan kedua membuat
media pembelajaran word search. Tunggu dulu, kenapa tiba-tiba ada penilaian itu di apa itu Bu di atas? Ini yang di atas. Yang ini Bu. Instrumen penilaian. Iya, instrumen penilaian. Kegiatan yang kedua, sebenarnya di sini kegiatan keduanya merancang media pembelajaran. Merancang media pembelajaran word search. Kegiatan tahapan pertamanya itu mencari referensi, tahapan kedua menyiapkan alat dan bahan pembuatan media, tahapan yang ketiga membuat media pembelajaran word search. Kemudian kegiatan ketiga pelaksanaan pembelajaran menggunakan word search. Tahapan pertamanya melaksanakan pretest, tahapan keduanya mengaplikasikan media, tahapan ketiganya melaksanakan post-test. Oh ya, pretestnya tadi di mana? Pretestnya di mana, Bu? Kegiatan pelaksanaan, Ibu. Oh, melakukan. Oh ya, ada ya. Iya. Ya, oke. Saya rasa oke, Bu Linda. Saya kira cukup. Iya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Lalu siapa lagi? Ibu Sri Nurhayati ya. Silakan. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kemarin kan saya sudah konsultasi dengan mentor. Terus mentornya bilang ganti judulnya yang lain, Ibu. Iya, oke, tidak apa-apa. Iya. Silakan, coba lihat. Kurangnya kesadaran tenaga medis. Jadi isu yang dianjurkan dari mentor yaitu kurangnya kesadaran tenaga medis untuk cuci tangan dan memakai alat pelindung diri di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Karena ini menyangkut program pencegahan infeksi yang ada di rumah sakit salah satunya. Jadi kemudian gagasan kreatif isunya itu meningkatkan kesadaran tenaga medis untuk cuci tangan dan memakai alat pelindung diri. Jadi adapun rincian umum kegiatannya, pertama kita melakukan telaah dulu standar operasional cuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri. Kemudian setelah kita telaah, mungkin nanti di sini ada konsultasi ulang dengan mentor apakah perlu perbaikan atau tidak. Kemudian yang kedua melakukan sosialisasi standar prosedur cuci tangan terhadap tenaga medis, melakukan sosialisasi standar prosedur operasional pemakaian alat pelindung diri, melakukan permainan tembak dan lakukan, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan cuci tangan dan pemakaian. Bagaimana yang tembak dan lakukan itu gimana ceritanya? Jadi misalkan di lapangan ada perawat atau tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan salah satunya sesuai standar, apakah cuci tangan atau pemakaian alat pelindung diri, maka dia di saat itu juga akan dilakukan permainan, Ibu. Nah, itu namanya budaya. Ya, itu adalah kegiatan budaya kerja itu, Ibu ya. Coba lihat di atas judulnya tadi, kembali ke di atas ya. Nah, jadi begini. Kalau kita mau mengukur peningkatan kesadaran tenaga medis itu berat ukurannya, Bu. Ya, Bu ya. Ukurannya berat. Nah, jadi kan begini. Setiap aktualisasi yang kita gunakan, namanya saja aktualisasi, itu adalah pembuktian, Bu. Ya, pembuktian. Jadi apapun yang kita jadi tujuan itu harus kita buktikan. Nah, kalau kita mau mengukur kesadaran itu agak sulit. Agak sulit. Nah, jadi kalau saya, Ibu ya, kita lakukan itu adalah penerapan budaya cuci tangan. Ya, Bu ya, penerapan budaya cuci tangan dan penggunaan alat pelindung diri ya, oke. Diri di RSUD pelindung diri berbasis tembak dan lakukan. Nah, ini budayanya ini, tembak dan lakukan. Nah ya Bu ya, penerapan budaya cuci tangan dan penggunaan alat pelindung diri berbasis tembak dan lakukan. Itu namanya budaya, Bu. Ya, budaya. Jadi artinya begini, ketika orang
tidak mau melakukan ketika orang ini harus dipaksa. Bagaimana cara memaksanya? Nah, dengan cara mengingatkan. Nah, jadi kalau dia tidak tembak, berarti dia tidak menggunakan pelindung diri. Kalau dia tidak cuci tangan, tembak, baru dia lakukan. Itu kan adalah budaya, Bu. Ya, Bu ya? Itu namanya budaya. Nah, jadi nanti judulnya penerapan budaya cuci tangan dan alat pelindung diri berbasis, Bu, kasih basis. Berbasis basis budayanya ya Bu ya, itu berbasis Ibu kasih tanda petik, 2 tanda petik kayak Bu ya. Oke. Tanda seru berpetik ya, tembak dan lakukan, pakai tanda seru berpetik. Nah, kira-kira seperti itu nanti habits-nya Bu ya. Nah, jadi itu akan jadi habit dia Bu. Tidak usah lagi tambah budaya, berbasis tembak dan lakukan saja, kan ada sudah Bu. Iya. Ya, jadi kebiasaan. Jadi penerapan pembiasaan cuci tangan dan pemakaian alat pelindung diri berbasis tembak dan lakukan. Nah, jadi budayanya itu adalah itu tadi. Tembak dan lakukan. Nah, itu harus kita sosialisasikan nantinya sehingga jadi habit jadinya, Bu, ya. Nah, itu disebut dengan budaya. Nah, tembak dan lakukan. Ya, itu menarik ya, Bu ya, menarik sekali. Apa yang dibuat ini menarik. Dan itu adalah sesuatu hal yang baru. Ya, baru khususnya di tempatnya Ibu Sri. Oke. Dan itu kalau bagus saran saya, Bu, nanti dibuatkan video. Video penerapannya. Jadi itu nanti yang akan menjadi pembuktiannya. Ya, Bu ya. Nah, jadi kalau Ibu katakan itu peningkatan kesadaran, susah ukurannya, Ibu sayang. Ya. Kalau penerapan kita terapkan. Iya. Buktinya difoto, divideokan. Nah, nanti ujung-ujungnya, outcome-nya jadi akan meningkatkan kesadaran. Ya, Bu ya. Nah, jadi gagasan kreatifnya tadi adalah penerapan budaya. Ya, Bu ya. Nah, jangan peningkatan kesadaran karena itu sulit diukur. Nah, sementara kita hanya implementasinya 1 bulan. Nah, begitu. Nah, nanti Ibu sampaikan begitu sama dengan apa yang saya sampaikan ke mentor ya, Bu ya. Nah, Ibu. Katakan bahwa coach saya bilang, Pak, kalau di meningkatkan kesadaran itu coach saya bilang susah diukur. Tapi kalau penerapan budayanya itu mudah dibuktikan ya, karena bisa diterapkan saja ya. Oke, Bu, sayang. Oke, saya kira lihat kegiatannya tadi ini Bu, tapi belum belum semuanya ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, Ibu sisa tambahkan saja apalagi namanya. Tidak usah pakai pretest post-test kalau untuk di Ibu ya. Kalau di kesehatan itu nggak usah pretest post-test. Ibu hanya saja, buat kuesioner saja. Oh, kuesioner manfaat dari penerapan ini. Nah, nanti Ibu buat kuesioner saja, ya Bu ya, kuesioner manfaat dari aktualisasi. Iya, jadi tidak usah. Kita harus ukur ini dari segi kemanfaatannya saja. Pretest nggak usah. Ini soalnya penerapan ya Bu, penerapan saja. Oke. Wait, turun. Baru sampai sini. Ya, tambahkan nanti ini ya Bu ya, dokumentasinya melalui video. Jadi nanti itu bisa menjadi video edukasi juga. Ya Bu ya, sayang. Ibu Sri? Ya, bagus tapi bagus kegiatannya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, the last but not least, satu-satunya peserta terganteng saya, silakan Pak Adi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf, mungkin saya akan jelaskan sedikit demi sedikit Bu. Saya punya ini soalnya
Tidak ada share screen-nya, Bu. Belum jadi ininya. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa? Kemarin kebetulan saya sempat terfikirkan isu dan gagasan ini dan tepat juga sama dengan apa yang dipikirkan kepala bagian saya, mentor saya, Bu, terkait belum optimalnya perhitungan dan penilaian angka kredit. Belum Jadi pada saat optimalnya perhitungan berapa pejabat di sana pengadaan barang? Berapa sekarang? Kalau untuk Pokjanya ini, Bu, sekarang kan ada 7 orang. Cuma nanti saya konfirmasi lagi Japfungnya berapa. Setahu saya sudah Japfung semua yang 7 orang ini. Oh, 7 orang, oke. Belum optimalnya penilaian angka kredit Japfung apa? Japfung pengadaan barang jasa. Iya. Okay. Apanya yang belum optimal? Perhitungannya, Bu. Soalnya kadang mereka masih sulit menentukan suatu pekerjaan itu angka kreditnya yang digunakan berapa. Oke, jadi solusinya? Nah, untuk gagasannya, saya akan buat sistem sederhana yang dalam bentuk digital nanti yang terkoneksi dengan perhitungan angka kredit ini. Jadi dalam sistemnya nanti, Bu, ketika Pokja ini, Japfung ini setelah melakukan pekerjaan telah terselesaikan, nanti mereka hanya tinggal menginput pekerjaan apa, itu sudah terkoneksi langsung terhitung, muncul dia punya angka kredit. Oke, berarti digitalisasi perhitungan angka kredit, layanan ya Bu, layanan informasi ya Pak. Digitalisasi perhitungan, layanan digitalisasi perhitungan angka kredit Japfung Barjas ya, berbasis IT ya. Japfung PBJ ya. Jadi sifatnya kan dia berupa nanti apa begitu ya? Iya. Nanti elektronik apa, digital apa kan begitu. Begini, efektivitas ini juga efektivitas namanya Pak Adi. Jadi mengoptimalkan ini, bagaimana cara mengoptimalkan itu, mengefektifkan. Oke, ya, ini bagian dari efektivitas. Jadi dia ini adalah aktivitas penilaian angka kredit, penilaian atau perhitungan? Perhitungan penilaian angka kredit. Iya, agak sedikit berbeda pengertiannya, tapi saya coba pahami lagi, Bu. Iya, memang beda. Efektivitas perhitungan nilai angka kredit. Iya. Angka kredit melalui bisa begini, efektivitas perhitungan nilai angka kredit Japfung PBJ berbasis IT di Tojo Una-Una, di Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, jadi di berbasis IT-nya ini nanti bisa dalam kurung misalnya IPBJ, nama sistemnya nanti. Ya, nama sistemnya ya, elektronik apa begitu ya. Cari akronim yang menarik. Cari akronim yang menarik sehingga ketika membacanya wow, keren ya. Nah, itu menarik ya Pak Adi ya. Saya juga Widya Iswara Pak Adi, saya malas sekali menghitung itu. Saya juga malas menghitung. Tapi kalau kita di LAN itu sudah ada memang dibuatkan dalam bentuk Excel sih. Kita sisa masukkan saja
Jadi kalau itu bisa nanti adaptasi sama Pak Adi. Jadi kita sudah susunkan 6 kriterianya, mulai dari yang utama, kemudian pendukung, ya kan itu ada sudah berapa itu. Jadi kita sisa masukkan. Jadi semua kriterianya dimasukkan nilai-nilainya. Ya, jadi itu simulasinya pakai Excel aja. Simulasinya pakai Excel. Nah, kalau nanti Pak Adi bisa bantu untuk berbasis web, sisa Pak Adi sewa domain sama hosting. Kalau kita kan Bu ini di bagian pengadaan barang jasa atau Jono kan Bu ada yang namanya layanan pengadaan secara elektronik. Iya. Kemarin saya sudah koordinasi juga dengan pihak LPSE. Kita sama-sama akan buat itu sistem. Jadi ini koordinasi nanti Bu. Soalnya bagus saja. Jadi nanti bisa terintegrasi, misalnya kita sudah melakukan lelang begitu, angka kreditnya berapa, langsung terintegrasi begitu ya Pak ya. Begitu ada surat tugas, langsung bisa terinput sudah misalnya ya Pak ya. Nah, cuma mungkin belum ke tahap itu Bu, soalnya misalnya kan ada pekerjaan tender begitu. Ya. Di dalam tender itu kan bisa jadi ada berbagai macam kegiatan di dalamnya. Ya. Dan satu tender itu bisa ditangani sampai 3 orang pokja. Iya, tapi kan kalau kita Widya Iswara, kayak saya ya Widya Iswara, kita 4 tim. Itu nilainya sama. Oh, nilainya jadi yang masuk dalam surat tugas semua dapat nilai. Iya, dalam surat tugas kan kita tim 4 orang. Nah, jadi nilainya sama. Kalau misalnya kita ngajar jam pelajarannya dihitung sama. Nah, jadi kalau misalnya saya ini ngajar 2 JP, nah kita 4 orang semuanya 2 JP, kayak gitu. Nah, perhitungannya sama, ya kayak begitu Pak. Karena keterbatasan waktu. Jadi itu nanti disimulasi, Iya. Karena keterbatasan waktu saya batasi Bu, kan di Japung PBJ kan ada ahli pertama muda dengan madya. Kemungkinan saya akan pakai dulu yang sesuai yang pertama dulu. Iya, oke. Kan Pak Adi juga sudah mau jadi calon PBJ ya. Nanti kalau begitu selesai langsung ikut ya. Sekarang sekedar informasi, kita BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sudah terakreditasi untuk pelaksanaan pelatihan PBJ. Ya, jadi nanti kalau misalnya Pak Adi sudah PNS, boleh mendaftar di BPSDM. Jadi calon Jakum untuk PBJ. Ya. Kita alhamdulillah sudah terakreditasi, baru dapat kemarin. Ya. Oke. Ada lagi Pak Adi, kira-kira apa diskusi mentor terkait dengan apa yang Bapak mau angkat ini? Instruksinya sih itu diminta untuk koordinasi nanti dengan LPSE itu Bu, terkait sistemnya. Kemarin pada saat saya koordinasi, jadi ada beberapa kegiatan nanti ini Bu, ada sekitar 4 kegiatan. Mungkin boleh didengarkan Bu ya. Di persiapan saya ada 3 konsultasi dengan mentor dulu, kemudian saya koordinasi dengan Pokja, maksudnya koordinasi dengan Pokja supaya saya bisa tahu juga informasi dari Pokja terkait pekerjaan-pekerjaan yang sering dilaksanakan di dalam satu tender itu apa semua. Soalnya kan saya akan buat dulu indikator penilaiannya apa semua, dia punya poin-poin. Kemudian ada koordinasi dengan LPSE juga. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke tahap yang kedua, kegiatan kedua itu perancangan sistemnya dulu. Nah, di perancangan sistem nanti saya akan mengumpulkan indikator penilaian beserta angka kreditnya, skornya berapa dari masing-masing ini. Sebenarnya ini sudah ada di websitenya LKPP, cuma maksud saya ini saya mau bahasakan lebih sederhana lagi bahasanya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang ternyata bahasanya itu tidak sama dengan yang ada di LKPP situ. Nah, itu yang biasa kadang orang bingung mengelompokkan ini masuk pekerjaan apa, berapa skornya. Nah, itu yang akan saya coba buat nanti dia punya keterangan itu, Bu. Kemudian setelah itu dalam perancangan sistem tahap keduanya membahasakan indikator ini ke dalam bahasa sistem. Nah, ini sudah berperan sudah LPSE-nya nanti. Mereka yang akan bahasakan ke dalam bahasa sistem. Di situ masih 2 tahapan saya buat, Bu. Saya belum tahu tahapan ketiganya. Terus yang tahap ketiga pada saat kegiatan ketiganya nanti pada saat pelaksanaan itu pertama saya akan kalau ini kan membangun
aplikasi. Itu kita sebut Iya. aplikasi. Sesederhana apapun itu pasti namanya aplikasi karena dia apply ya. Nah, jadi misalnya membangun aplikasi misalnya di angka Barja DPBJ misalnya. Satu, otomatis kan kita apalagi rapat tim dulu, rapat bersama tim IT ya kan. Kemudian yang kedua mendesain aplikasi. Kemudian setelah kita desain kan kita uji coba ya Pak ya. Programming dulu. Desain, programming, lalu setelah itu kita uji coba. Nah, setelah kita uji coba, nanti kan outputnya apa yang menjadi hambatan atau masalah-masalah yang harus diperbaiki, baru lagi kita perbaiki kembali. Nah, baru kita bisa gunakan aplikasi ini di launching misalnya kan. Nah, Pak Adi. Nah, kira-kira tahapannya itu setelah kita membangun itu, lalu kita lakukan evaluasi. Di uji coba kan setelah kita evaluasi, apakah seberapa mudah penggunaannya? Apakah kita mau evaluasi kemanfaatannya atau kita mau evaluasi kemudahannya? Nah, terserah dari Pak Adi, tergantung dari kebutuhan perhitungan ini. Nah, jadi kalau apakah aplikasi ini mudah, apakah aplikasi ini membantu, kan begitu kita buat semacam questionnaire. Ya, Pak ya. Terkait uji coba sistem itu, baiknya masuk di tahap di perancangan atau di pelaksanaan, Bu ya? Soalnya saya masukkan di pelaksanaan. Tidak, itu buat kegiatan sendiri, berdiri sendiri kegiatannya, Pak Adi. Berdiri sendiri kegiatannya. Jadi di situ membangun, jadi kegiatannya adalah membangun aplikasi misalnya IPBJ. Nah, yang pertama adalah nanti kan yang pertama adalah mendesain pertemuan dengan tim IT. Kemudian yang kedua mendesain aplikasi. Kemudian 3 programming aplikasi. Kemudian setelah programming uji coba aplikasi. Kemudian launching aplikasi. Nah, launching ini tidak mesti harus kayak ada acara, Pak. Ini launching ini kita sebutnya dengan lebih ke sosialisasi. Iya, sosialisasi. Sosialisasi aplikasi. Artinya kita sudah memulai aplikasi ini mau digunakan. Nah, itu kita sebut dengan launching. Aplikasi. Oh iya, berarti launching ini sudah masuk di tahap pelaksanaan, Bu ya? Bisa ya, Bu ya? Launching. Iya, tahap pelaksanaan. Masuk di tahap pelaksanaan. Iya, betul. Nah, untuk apalagi namanya persiapan bahan dan alatnya itu di depan. Persiapan boleh dipersiapkan. Persiapan. Ya, pelaksanaannya ini membangun dengan PBJ tadi, dengan teman-teman PBJ dan seterusnya. Koordinasi dengan teman-teman Jakung sebagai user ya. Sebagai usernya itu koordinasi juga. Nah, lalu setelah itu menyiapkan alat dan bahan, Pak Adi, ya kan, menyiapkan alat dan bahannya. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahannya, baru dibangun aplikasinya. Setelah dibangun aplikasinya, lalu kan kita mendesain program uji coba, lalu baru kita evaluasi. Nah, saya kira cukup begitu saja, Pak. Ya, tapi dibuat kegiatannya itu 5 kegiatan. Ya, rencananya juga perlu juga ada sosialisasi, Pak Adi. Kita publikasi bukan sosialisasi, perlu ada publikasi. Jadi sudah mau habis lagi waktunya. Ya, publikasi. Ya, kita publikasikan ini melalui leaflet bahwa ada aplikasi yang kita buat, ya Pak Adi. Oke, teman-teman, kita masih ketemu nanti satu kali lagi untuk coaching karena ini waktunya sudah habis. Kita juga bisa lanjut ke live chat, ya teman-teman sekalian. Saya kira cukup Pak Adi ya. Nanti kita discuss lagi Pak lebih lanjut. Kita bisa chatting nanti kalau sudah sepakat dengan mentor ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Saya kira untuk sesi untuk virtual hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kita akan kembali Dua aja ke saya, Pak. Ibu Lapa. Iya.